jadi teman-teman media terima kasih atas kehadirannya. Jadi hari ini mungkin mau nyampein berita bahagia dari keluarga saya, keluarga kecil saya. Jadi tanggal 5 kemarin, Oktober, telah lahir putri kami. Jadi seorang putri ya, putri wanita. Namanya Kimova Dasya Aprilio. Jadi Kimova pakai P ya, Kimova Dasya Aprilio. Di lahirnya itu jam 8:26, tanggal 5 Oktober 2024. Alhamdulillah sehat. Ya sekarang mohon maaf nggak dibawa karena lagi masih sama Vici menyusui di rumah. Jadi tapi beliau nyampein salam buat teman-teman media juga hari ini. Beratnya waktu lahir 3,2 kilo, tingginya itu 5 berapa ya? Sorry kok jadi saya jadi 51 panjangnya ya 50-an saya jadi gini. Sebentar ya, sorry ya. Oh ya, bener, 52 cm tingginya ya. Terus beratnya 3,2 kilo waktu lahir. Mungkin prosesnya sendiri normal atau sesar? Sesarnya kalau sesar apa nih? Prosesnya kemarin sesar kalau nggak salah. Jadi prosesnya sesar kemarin. Tapi tipe yang mana saya kurang tahu, tapi pokoknya sesar. Cuman alhamdulillah kayaknya itu deh. Pokoknya dalam 6 jam tuh dia udah bisa jalan-jalan gitu. Kevin, itu sendiri, nama sendiri kan bilang pas lahir baru muncul tuh nama. Itu muncul nama dari siapa? Muncul nama bareng-bareng sih. Jadi Kimova itu artinya sebenarnya nggak ada artinya, cuman mungkin ambil dari kata ada K-nya, ada V-nya, jadi ada Kevin, ada Vici-nya gitu. Terus kalau Dasya itu dari Rusia lah, jadi itu kayak pemberian Tuhan gitu. Terus Aprilio jadi marga dari nama saya. Sebenarnya lahir Oktober, nanti nggak apa-apa deh buat marga-margaan. Kevin, mungkin pas pertama kali nyaksiin istri sendiri lahiran, seperti apa sih, kebahagiaan, sedih nggak sih atau terharu gitu nggak sih? Aku bahagia banget sih. Jadi kalau teman-teman lihat di postingan reels yang aku jadi kan saya temenin tuh waktu proses persalinan tuh. Waktu saya langsung nguyur air mata karena terharu. Maksudnya baru benar-benar ngelihat wanita tuh kalau melahirkan pengorbanannya luar biasa. Udah gitu di situ saya ngeliat Vici tuh yang kan biusnya setengah ini ya, jadi masih sadar gitu. Terus dia kayak senyum-senyum aja gitu. Cuman kan perutnya lagi diinin gitu. Jadi wah benar-benar kita di situ jadi harus jadi betapa kita jadi sayang banget sama sosok istri maupun ibu ya, atau maupun semua wanita tuh luar biasa lah. Pengorbanannya hebat. Pak Kevin, kalau proses persalinannya sendiri itu sesar pilihan sendiri kah atau saran dari dokter atau gimana Kak? Ya pertimbangannya gimana Kak Kevin? Kayaknya emang pengennya Vici deh. Tapi saya juga nggak apa-apa karena ya semua pasti ada plus minus ya, mau yang sesar maupun yang normal gitu ya. Tapi ya pasti ada plusnya masing-masing lah. Tapi setelah dipertimbangkan mungkin kayaknya kalau keluarga kami lebih cocok yang sesar itu. Kalau sesar sendiri karena ada proses rumusang kah, makanya jadi kayak gini? Dari awal udah pengen situ sih. Dari awal udah melahirkan tuh, pas tahu hamil kayaknya udah arahnya maunya gitu. Makanya mungkin sekilas lebih mirip ke apa? Nah, aku nggak tahu nih mirip siapa menurut kalian ya. Soalnya kalau orang sih pada bilang mirip saya, tapi nggak tahu deh. Coba deh teman-teman lihat deh. Nanti saya kirim deh ke Natasha, suruh kirim ke teman-teman. Kak Kevin, so far gimana jadi Sorry ya. Mohon doanya ya teman-teman ya, semoga bisa tumbuh menjadi orang yang berguna buat negara. Respon mama sendiri ini bahwa ngeliatnya seperti apa artinya mungkin pertama jadi tumbuh-tumbuh gitu, gimana? Responnya senang banget ya, karena papa pengennya dari dulu pengen punya anak perempuan sebenarnya, tapi nggak kesampaian gitu. Dikasih cucu perempuan, jadi senang banget. Tuh, lucu ya. Saya juga nggak nyangka sih, jadi ayah tuh gini ya gitu. Kayak mungkin teman-teman media udah ada yang punya keluarga ya, jadi ya ini rasanya jadi habis kerja pengennya pulang gitu ya, jadi kayak lebih ada tujuan lagi. Sebelumnya sih selalu gitu, pengen ketemu istri pulang, tapi pas punya anak tambah reason lagi buat pulang. Menjadi suami si Aga sendiri gimana? Kevin sendiri kan pasti bergadang-gadang, Iya. temenin.
Ya lumayan sih, lumayan bantuin istri juga sih Vici ya. Cuman alhamdulillahnya pas lahiran tuh tanggal 5. Jadi tanggal 4-nya tuh saya manggung malam tuh. Tanggal 5-nya ada manggung sudah di Surabaya, saya tapi nggak bisa ikut karena harus temenin istri kan lahiran. Terus tapi seminggu ke depan sampai tanggal 12 ini nggak ada manggung gitu. Jadi emang bukan dikosongin sih, bukan sengaja dikosongin, tapi kebetulan pas begitu. Jadi ya alhamdulillah jadi bisa temenin istri di rumah gitu. Nah nanti tanggal 13 nih nanti perdana saya manggung keluar kota lagi. Tapi kayaknya di rumah kita udah mulai terbiasa lah sama jam-jam tidurnya gitu-gitu. Panggilannya siapa nih? Panggilannya sih boleh Kim, tapi ya nama aslinya kan Kimova ya. Tapi panggil Kim juga boleh sih. Kayak ngasih mitos kan katanya Kak Vici waktu hamil dan lahiran sendiri terlihat pancaran aura cantik dan Amin deh, amin. Iya, katanya artinya anaknya cewek. Iya Itu banyak pasti sih yang bilang gitu, katanya kalau ya hamilnya kayak anaknya perempuan mungkin nggak terlalu enak, terus kayak pengennya cantik. Mungkin kalau cowok mungkin lebih asal cuek gitu ya. Tapi ya itu kan mitos ya, cuman ya kebetulan sesuai mitos ini si Vici. Jadi pas hamil kayaknya kalau teman-teman lihat di Instagram bener-bener proper banget how she dress gitu dan lain-lain gitu. Udah suka dandan pas lahiran sendiri, dandan juga nggak sih? Tapi dandannya nggak lebay ya, cuman ya nggak mau kelihatan nggak proper aja kalau keluar rumah gitu. Ini kan anaknya cewek, lebih takut nggak sih Kak? Apalagi kan anak cewek harus bener-bener dijaga sama Iya. ayahnya nih. Lumayan sih anak cewek, jadi ya jadi ya pastinya tambah ini ya, lebih mawas karena kan kalau anak cowok mungkin kita bisa ya udahlah dia cowok gitu. Kalau cewek kan aduh nanti siapa yang suka sama dia nih gitu. Jadi mikir juga sih ntar siapa yang deketin ya kalau udah gede gitu. Karena kan saya sebagai cowok deketin cewek gitu. Jadi ada perasaan lucu juga sih, tapi ya kita ikutin apa yang dikasih Tuhan aja lah. Tadi sih akan ngasih akses eksklusif nanti untuk So far dia sama saya memutuskan kasih eksklusif dulu ya. Mudah-mudahan sih bisa terus ya, lancar sih so far alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan bisa kasih eksklusif terus lah. Udah Kak Vici sendiri apa sekarang? Kondisinya gimana? Ada baby blues nggak? Baby blues tuh yang sedih-sedih gitu ya? Iya. Enggak sih, so far enggak. So far happy-happy aja. Bayinya juga alhamdulillah kayak pinter gitu, ngasih tahu gitu kalau nangis dikit mungkin entah dia pup atau dia mau makan gitu. Tapi habis dikasih itu yang dia mau langsung diem. Jadi nggak tahu ya, menurut kita sih so far belum ada indikasi yang apalah itu yang baby blues atau bayinya tuh ribet gitu, enggak sih. Alhamdulillah masih ya, tapi menyesuaikan pasti iya ya, di awal kan harus kasih menyusui itu harus 2-3 jam sekali itu tuh. Jadi harus bangun juga gitu. Tapi karena kasih asuh eksklusif, jadi dia harus lebih banyak dia yang harus bangun ya. Kalau saya paling bantuin ya ganti pampers, popok ya, sama mungkin mandi saya bantuin gitu-gitu. Sama yang belin barang lah, udah pokoknya yang bagian cari duit ya saya. Tapi waktunya seperti apa sih Kak? Mungkin apalagi mengurus baby kan mungkin nggak mudah gitu, apalagi kamu baru pertama kali. Seperti apa sih keriuhannya? Ada babysitter nggak sih? So far belum pakai babysitter, masih Vici sendiri sama saya. Tapi ini kalau saya keluar kota kan mungkin alhamdulillahnya ada ibunya Vici di rumah saya. Saya tinggal sama mertua juga, jadi mungkin dia bisa bantu juga. Tapi so far bener-bener terhandle sih gitu, kalau ada apa-apa. Belum ngerasain yang stres gitu, enggak sih, belum. Ya mudah-mudahan enggak. Mau pakai babysitter kan mungkin karena takut kayak ada kejadian-kejadian di luar sana tuh seperti apa? Kalau saya sih patokannya istri saya aja. Kalau dia ngerasa udah susah nih atau susah gimana ya, kalau dia butuh bantuan ngangkat lah ini itulah, butuh babysitter, saya siap provide. Cuman so far dia nggak membutuhkan itu, jadi ya udah. Gimana sih kan katanya kalau bayi itu dengar lagu atau musik-musik klasik itu katanya lebih cenderung bisa cerdas gitu atau apa, dan lu sendiri ya aku percaya main dong tuh ya. Iya, percaya sih kayak main musik tuh merangsang otak kanan ya, otak kreativitasnya ya. Jadi ya sering diputar lagu klasik, lagu Mozart ya. Mozartnya juga dipilih-pilih, Mozart yang itu kan komponis lama itu Mozart. Tapi Mozartnya dipilih yang baby friendly gitu. Kemarin makanya saya juga iseng cover sama Sandy Sandoro tuh, dia ke rumah nyanyi lagu Twinkle Twinkle.
Tapi apa? Ya saya mau biasain gitu sih. Jadi anak saya dengar musik-musik bagus juga gitu. Buat nyetel lagu mungkin nanti. Pengen sih, pengen. Ya, cuman dari kemarin belum sempat. Kak Vici sendiri setelah lahir di rumah aja selama 40 hari atau ada aktivitas lainnya nggak di luar? Kalau Vici sih di rumah aja sih, so far di rumah aja. Belum ada, untungnya saya yang lebih keluar-keluar kerja lah. Dia jadi lebih fokus ngurus anak aja. Jadi udah mulai belajar mungkin kayak ganti pampers. Iya, kalau itu udah bisa sih. Saya udah bisa ganti pampers, udah bisa mandiin. Terus kita juga beli kayak baby monitor gitu sih. Ternyata nggak terlalu mahal sih. Itu jadi saya kalau lagi di bawah, lagi kerja, saya bisa lihat dia dari bawah gitu. Mungkin ngajarin juga nggak sih? Oh iya, saya ajarin juga. Ya, kebetulan karena saya muslim, saya ajarin juga. Oke, Jadi perasaannya ini banget sih. Apa ya? Pokoknya di ruang operasi itu perasaan yang nggak pernah ada duanya lah, istilahnya. Udah gitu dokter saya tuh itu pasang lagu di rumah gitu, lagu piano-pianoan, lagunya sedih gitu, bagus tapi indah, sedih gitu. Makanya saya langsung bocor karena apa ya, VJ-nya senyum-senyum gitu, tapi lagi di ini kan perutnya itu pemandangan yang mengharukan dan kita jadi makin ya mungkin buat teman-teman yang lagi mengandung atau istrinya lagi ini, itu perasaan yang bikin kita waduh, istri kita the best ya gitu loh. Oke, Vin, ini kelahiran anak pertama, mungkin ada program nggak sih sebelumnya gitu, atau mungkin dari dokter, maksudnya struggle nggak nih untuk anak pertama ini? Kalau yang ini alhamdulillah prosesnya dimudahkan banget ya sama Tuhan, jadi nggak ada ribet-ribetnya deh. Pokoknya saya juga kagetnya Vici nggak ada mual-mual gitu, pernah muntah sekali doang, itu pun juga bukan yang karena enek gimana sih, tapi itu karena salah makan atau gimana gitu. Jadi belum pernah ada ribet-ribetnya, tuh nggak ada gitu. Jadi nggak tahu ya, saya ngerasa dari proses tahu hamil sampai akhirnya persalinan tuh alhamdulillah banget, nggak ada ribet-ribetnya lah, semuanya tuh berjalan lancar gitu. Sekarang jadi orang tua jadi pengen main ke rumah terus gitu. Kalau ya pengen ketemu cucu lah istilahnya. Jadi sering mungkin ya. Jadi sering nih. Yang ditanya akhirnya. Especially Dedi deh. Kalau teman-teman lihat di sosmed kan, Dedi kan sama anak perempuan tuh dia suka ngepost anak perempuan gitu-gitu. Mau anaknya siapa dia suka post. Nah, akhirnya dia punya sendiri ya, cucu gitu ya. Seneng sih ngeliat papa mama seneng tuh ya lega lah gitu. Oke. Nambah Oh ya, doanya ya. Tunggu. Nanti kalau foto nih saya kirim Natasha, suruh kirim kalian. Nambah mungkin. Kalau nambah kayaknya saya ya kalau ya gimana ya mikirnya. Saya mau belajar satu ini dulu gitu kali ya. Satu ini kalau saya udah bisa, tapi nggak tahu ya, saya sih masih bingung karena satu aja buat saya udah wah lah gitu. Saya tuh masih belajar bagi waktu dulu, nanti kan mungkin pengen punya waktu sama istri juga. Saya tuh yang saya belum wujudin tuh kayak keliling dunia gitu tuh, saya belum pernah tuh. Saya masih kayak cuman di Jakarta aja hidupnya gitu. Jadi kayaknya untuk itu ntar dulu gitu. Tapi ya sorry boleh pasangin nggak? Sampai mana tadi? Oh iya, keliling dunia tadi. Tapi dulu awal kan pas menikah kan sempat bilang bahwa memang kepengen belum punya anak dulu ya, waktu itu pernah ya? Oh iya, 3 tahun pertama kan saya nahan tuh, karena dulu bisnisnya sempet turun lah gitu. Jadi pas era itu saya nggak mau punya anak dulu karena takut nggak siap gitu. Tapi ya pas lah 3 tahun depan. Jadi kemarin tuh mulai mencoba bikinnya tuh Oktober tahun lalu. Ya alhamdulillah 3 bulan dikasih gitu. Jadi gitu. Tapi kata orang mungkin menunda pamali nih Kak Kevin, banyak kasus kejadian sampai akhirnya susah nikahnya yang atau mudahnya dikasih sama Allah. Iya, ya sebetulnya saya juga sebetulnya saya selalu ya beda-beda orang ya. Ada orang bilang banyak anak banyak rezeki gitu ya. Tapi kalau atau ada anak ada rezeki. Kalau saya tuh lebih berpikir
kita harus settle dulu baru punya anak gitu. Settle tuh maksudnya bukan berarti harus kaya raya gimana ya, tapi mungkin harus siap lah gitu, karena kan harus diperhitungkan kos-kosnya, terus jam kerja kita. Ya mungkin saya baru ready-nya memang tahun lalu gitu, kayak gitu. Jadi Oke, sip. doanya ya, terakhir doa ya, doa buat anaknya ya gitu. Iya. Oke, doanya buat anak saya, Kimo Fadasya Aprilio. Oh, ini ulang ya? Ulang ya. Oke, doanya buat anak saya, Kimo Fadasya Aprilio. Semoga kelak kamu jadi anak yang berbakti, soleh, pinter, dan berguna buat masyarakat. Dan terima kasih doanya teman-teman media maupun netizen. Semoga teman-teman bisa mengawal anak saya menjadi anak yang baik ke depannya. Terima kasih semuanya. Sebentar.